Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam penuh solusi. Pemirsa sekalian, masih bersama SAS Solution. Jadi sobat sekalian, pemirsa sekalian, saya sekarang akan tagih pada Dr. Agus untuk menjelaskan seberapa jauh sebetulnya dewatering mesin ini. Dr. Agus, jadi seperti janji Dr. Agus, Siap. ini dewatering mesin tentu bisa untuk ayam, Ya, terutama yang hafrin, benar. di mana kotoran itu bisa keluar setiap hari. Benar. Dan tentu saja sangat berguna bagi babi. Benar. Apalagi negara kita negara muslim, tentu peternak Limbah babi itu menjadi sangat sensitif kalau tidak diolah dengan benar, terutama kotorannya. Nah, tentang dewatering, apakah Dr. Agus bisa ceritakan lebih detail? siap. Jadi sebenarnya solusi ini ya kan membuat kotoran dari yang liquidnya, jadi airnya, kandungan airnya 70% menjadi 20 sampai 30%. Ya kan, sehingga dari di situ ya kan kotorannya sudah dalam bentuk solid. Ya kan, solid. Sambil minum ya? Ya. Oke. Jadi dari solid itu, ya kan, karena kondisi airnya sudah nyusut banyak, ya kan, sehingga kita gampang. Kita mau apakan, kita mau langsung sak untuk pupuk alami pun bisa, atau kemudian kita keringin lagi, kita tambahin, itu sudah akan lebih cepat penjualannya. Dalam waktu bayangin, dalam waktu 1 jam itu bisa mengolah sampai 10 sampai 20 kubik per jam pupuk. Maaf dok, itu berarti sebetulnya kalau dokter tadi jelaskan ya, intinya itu ada beberapa kapasitas yang berbeda ya sebetulnya. Benar. Tergantung kebutuhan juga ya. Ya. Oke. Jadi kalau untuk di babi sendiri, ya kan, kita punya di 20 kubik, minimal 20 kubik per jam. Kalau di ayam kita masih ada punya yang kecil, karena memang tipe kotorannya antara babi sama ayam itu beda. Ya kan, sehingga alatnya pun akan beda. Kalau untuk di ayam kita bisa di minimal kapasitas di 10 kubik per jam. Ya, kalau di babi bisa 20 kubik sampai 25 kubik per jam. Ya kan. Nah, dari situ bisa dibayangkan berapa dalam 1 hari kalau kita melakukan hanya dengan 4 jam. Ya kan. Di ayam kita bisa mengolah pupuk menjadi 40 kubik per hari. Ya kan. 40 kubik per hari. Kemudian air yang dihasilkan berapa? Ya kan, itu dibalik. Ya kan, berarti kita bisa menghasilkan air, gitu kan, 70% dari 40 kubik tadi. Ya kan, sehingga kalau kita lihat dari profit dalam pengolahan dewatering ini, yang pertama dalam waktu 1 hari kita bisa mengolah berapapun kotoran yang keluar. Ya kan, yang kedua, air yang keluar pun kita masih bisa olah hingga bisa dijadikan bahan baku air lagi. Gitu kan? Kalau itu babi tuh, kalau ayam ini rata-rata airnya paling ya 60% kan. Benar. Ya. Ini tentu nggak bisa airnya diolah lagi dan sebagainya. Bisa. Oh bisa juga. Jadi dengan alat watering mesin ini, ya kan, airnya itu masih bisa diolah lagi baik ayam maupun babi. Gitu kan. Jadi sebenarnya dengan alat watering mesin ini kita memudahkan bagi kita untuk pengolahan lebih lanjut. Akhirnya apa? Profit yang kita dapat adalah pupuk yang kering, air yang bersih, ya kan? Dari dua profit ini, ya kan, kita bisa hitung dengan harga pupuk yang sekarang aja, itu bisa sampai 6 bulan atau 9 bulan sudah BEP. Iya. Ya, karena apa? Kita bisa menjual pupuk sudah setengah kering. Air ini, ya kan, kalau kita katakanlah 5 kubik aja per jam, 5.000 liter per jam. 1 hari kita olah 4 jam, itu berarti sudah 20.000. Ya kan, 20.000 liter. Iya, tetapi nggak tahu ya dok. Saya belum pengalaman juga pakai dewatering mesin ini. Kalau saya amatin sih, memang kalau babi ini bisa recycle-nya ini sangat berguna bagi
farm itu sendiri untuk cost efisiensi. Ya. Tetapi sebetulnya kalau pada ayam saya amati sebetulnya dia nggak perlu air itu untuk dimanfaatkan lagi sih dok sebetulnya. Tetapi peternak tentu akan merasa bahagia karena sudah ada solusi bagaimana mengatasi atau memproses kotoran ini menjadi pupuk paling tidak. Benar. Kan gitu dok. Jadi sebenarnya saya banyak belajar di apa namanya di beberapa peternakan di layar di beberapa di Bogor atau di saya kebetulan memang terakhir di Malaysia Kuala ya. Lumpur. Saya lihat dokter tugas di Malaysia waktu itu. Ya, pernah. Jadi problemnya mereka memang rata-rata adalah menangani kotoran liquid dari layar itu sendiri kan. Nah, yang kedua ternyata memang dari situ mereka rata-rata dibuang airnya. Ya kan, padahal dengan pengolahan yang ternyata simpel. Kenapa simpel? Saya katakan simpel. Karena kandungan limbah peternakan di ayam maupun di babi itu tidak se ekstrim bahayanya seperti yang di industri. Ya kan, sehingga kita dengan pengolahan yang simpel, nggak begitu memakan waktu ribet, ya kan, ternyata kita bisa membuat air itu bisa digunakan. Oke dok, berarti ini saya sudah ketemu solusi. Kemudian saya bisa mendesainkan peternak ini bagaimana farm yang efisien, baik secara produksi maupun intinya pengolahan kotorannya. Benar. Dan memudahkan juga setting controllernya. Benar. Jadi dokter berarti siap kalau saya suatu waktu saya ajak ke peternak untuk menghitungkan misalkan 50.000 ayam itu perlu di watering berapa, kemudian bagaimana gudangnya dan sebagainya siap. Oh siap sekali. Karena kebetulan memang saya sudah menyiapkan presentasi masalah itu. Jadi memang kebetulan memang saya terima kasih Pak Suyut sudah di support satu alat wateringnya. Jadi makanya dari peralatan lain sudah siap. Jadi makanya saya siap dipresentasikan. Oke, nanti saya dokter mungkin bisa undang baik itu webinar Zoom, kita undang beberapa peternak yang betul-betul ingin efisien dan ingin mengolah pupuk menjadi kotoran. Mungkin secara virtual bisa, mungkin maaf Pak, kebalik Pak. Kotoran menjadi pupuk. Kotoran menjadi pupuk. Waduh, memang namanya sudah tua dok. Sama Pak. Oke, intinya dokter siap ya untuk menghitungkan baik virtual maupun intinya datang ke farm. Siap. Oke, jadi baiklah dok, terima kasih sekali atas waktunya. Demikian pemirsa sekalian, salam penuh solusi.